Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Yudiarto dari jurusan Kimia. Inilah saya akan menjelaskan tentang stokiometri. Ini adalah bagian kedua dari buku Raymond. Jumlah reaktan dan produk. Dalam suatu reaksi kimia ada pertanyaan berapa banyak produk dihasilkan dari sejumlah tertentu bahan mentah atau reaktan. Atau berapa banyak reaktan yang harus disediakan untuk mendapatkan sejumlah tertentu produk. Ini akan dapat dijawab dengan stokiometri. Karena dalam stokiometri kita mempelajari kuantitas dari reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia. Berikut ini adalah skema merubah dari suatu mol reaktan menjadi mol produk. Kemudian dari berat atau massa reaktan. Untuk merubah menjadi mol produk kita rubah dulu massa reaktan itu menjadi mol reaktan, baru diubah menjadi mol produk lagi. Demikian pula seterusnya. Jadi dalam menyelesaikan soal-soal stokiometri, yang pertama kita harus perhatikan adalah kita harus menuliskan dengan benar reaktan dan produk, dan sebelum kita menyelesaikan kita harus menyetarakan dahulu reaksi tersebut, persamaan reaksi tersebut. Kemudian kita konversikan zat yang telah diketahui itu menjadi mol. Kemudian kita gunakan koefisien di dalam persamaan reaksi untuk menghitung kuantitas yang diketahui, apakah produk atau reaktan. Kemudian dari mol, kemudian kita dapat menghitung massa daripada produk atau reaktan yang ingin diketahui. Berikut ini diberikan contoh metanol terbakar di udara dengan persamaan kimia 2CH3OH ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 4H2O. Perhatikan reaksi ini sudah setara. Jika 209 gram metanol digunakan untuk pembakaran, berapa massa air yang dihasilkan? Berapa berat H2O dalam gram yang dihasilkan? Jadi yang ingin diketahui adalah massa produk, dalam hal ini H2O. Untuk itu kita sebelum kita mengkonversikan dari berat metanol menjadi berat H2O, kita harus merubah terlebih dahulu dari berat metanol menjadi mol metanol. Kemudian dari mol metanol kita rubah menjadi mol H2O. Baru kita rubah menjadi gram H2O. Ini adalah urut-urutan untuk merubah, sehingga di sini merubahnya dengan koefisien persamaan kimia. Anda perhatikan di situ 2 mol CH3OH sebanding dengan 4 mol H2O. Ini kita gunakan untuk mengkonversi dari mol metanol menjadi mol H2O. Kemudian dari mol H2O dengan gram H2O tinggal kita kalikan dengan massa molar H2O atau RH2O. Nah, perhatikan di sini yang kita ketahui adalah berat dari reaktan, dalam halnya metanol, yaitu 209 gram. Untuk merubah menjadi mol metanol, maka kita kalikan dengan faktor pengkonversi. Anda perhatikan di situ, karena kita akan merubah dari gram metanol menjadi mol, maka faktor yang mengalihkan itu gram harus diletakkan di bawah, sehingga gram metanol nanti akan hilang, satuannya tinggal mol metanol. Jadi dalam tahap ini kita sudah merubah dari gram metanol menjadi mol metanol. Tahap selanjutnya kita akan merubah dari mol metanol menjadi mol H2O dengan mengalihkan dengan faktor. Di situ kita perhatikan 4 mol H2O berbanding dengan 2 mol metanol. Karena mol metanol yang akan kita hilangkan, maka kita letakkan di bawah untuk faktor pengalihnya. Kemudian sampai tahap ini kita sudah merubah satuan menjadi mol H2O. Tahap yang terakhir kita tinggal merubah dari mol H2O menjadi gram H2O dengan mengalihkan, dikalikan dengan
MR dari H2O. Anda perhatikan di situ setelah satuannya saling meniadakan, ya, ini hilang, kemudian mol metanol hilang, mol H2O juga hilang. Yang sekarang ada adalah satuannya dalam gram H2O. Maka ini sesuai dengan permintaan daripada soal, yaitu berapa massa air yang dihasilkan. Sekarang kita tinggal mengalihkan bilangan-bilangan yang ada, ya, 209 dikali 4 dikali 18 dibagi 32 dibagi 2. Kita peroleh 235 gram H2O. Selanjutnya kita akan melihat, ya, kalau dalam soal yang sebelumnya, ya, itu tidak dijelaskan, ya, atau tidak diberikan berat dari kedua reaktan, hanya diberikan berat salah satu reaktan dengan asumsi bahwa berat reaktan yang diberikan itu adalah reaktan yang habis bereaksi. Ya. Apabila diberikan dua, ya, kedua-dua reaktan diberikan massa atau diketahui massanya, maka kita harus menghitung, ya. Kita harus menghitung mana reaktan yang habis bereaksi. Maka itu yang akan kita jadikan sebagai standar, ya, untuk menghitung produk. Anda perhatikan ada dua di sini, ya, ada reaktor yang tempat di mana reaktan bereaksi, ya. Sebelah kiri itu sebelum bereaksi dan sebelah kanan itu adalah setelah reaksi terbentuk, ya. Anda perhatikan di situ ada katakanlah senyawa hijau dan senyawa merah, ya. Senyawa hijau dan senyawa merah dia bereaksi, ya. Ternyata setelah akhir reaksi di sebelah kanan, kotak sebelah kanan, kita perhatikan ada, ya, senyawa merah yang tidak bereaksi. Nah, maka kita katakan senyawa hijau adalah limiting reagent, yaitu reaksi pembatas atau reaktan yang habis bereaksi. Sedangkan senyawa merah adalah senyawa yang tersisa, yang tidak habis bereaksi. Ya, di sini yang hijau itu habis bereaksi, sedangkan merah itu tersisa. Ya. Jadi reaktan yang pertama kali habis digunakan dalam reaksi kimia itu yang merupakan reaksi pembatas. Ya. Misalkan, ya, di sini ada soal dalam suatu proses 124 gram Al bereaksi dengan 601 gram Fe2O3, ya, dengan reaksi sebagai berikut. 2Al ditambah Fe2O3 menghasilkan Al2O3 ditambah 2Fe. Ya. Perhatikan reaksi ini telah setara, ya, di mana jumlah atom di sebelah kiri sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Pertanyaannya, berapa massa Al2O3 yang terbentuk? Untuk menentukan reaktan mana yang merupakan reaksi pembatas atau reaktan habis bereaksi, kita terlebih dahulu harus mengetahui masing-masing dari AR, dari masing-masing unsur yang terlibat di situ. Al, ya, massa atomnya adalah 26,98, Fe 55,85 dan oksigen adalah 16. Ya. Dari situ kita bisa menghitung MR dari Fe2O3, ya, yaitu 159,7. Oke. Sehingga 124 gram Al, ya, itu berat jumlah molnya, ya, 124 dibagi dengan 26,98 kita dapatkan 4,6 mol. Ya, sedangkan 600 gram Fe2O3 dibagi dengan MR-nya, ya, dibagi 159,7 kita peroleh mol dari 601 gram Fe2O3 adalah 3,76 mol. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan melihat mana reaktan yang habis bereaksi. Ya. Pada saat awal, ya, di situ Al jumlah molnya 4,6 mol. Ya. Kemudian Fe2O3 3,76 mol. Sebelum kita menentukan reaktan mana yang bereaksi, reaktan mana yang habis bereaksi, ya, kita jangan terburu-buru menentukan jumlah mol yang paling kecil, ya, karena kalau kita lihat 3,76, ya, itu lebih kecil dari 4,6, ya. Tetapi perhatikan koefisien reaksinya di situ Al 2 mol berbanding dengan 1 mol Fe2O3.
Sehingga kalau ya Al itu bereaksi sebanyak 2 mol, ya, maka Fe23-nya adalah 1 mol. Nah, sehingga dengan demikian yang habis bereaksi adalah Al. Ya. Perhatikan, ya. Jadi kalau Al habis bereaksi, maka Fe2O3 yang bereaksi adalah separuh dari Al. Jadi separuh dari Al berarti 2,3. Nah, maka Fe23 akan tersisa. Ya, akan tersisa sebanyak 1,46. Dan Al2O3 yang dihasilkan sebanyak 2,3 mol. Ya, sama dengan Fe2O3 yang bereaksi. Karena koefisien reaksi Al itu 1. Diperhatikan. Jadi di sini kita sudah memperoleh ya, mol Al2O3. Karena pertanyaannya adalah berapa berat Al2O3 yang dihasilkan. Sedangkan MR Al2O3 adalah 101,96. Ya, maka kita dapat menghitung ya, Al2O3 yang dihasilkan adalah 2,3 mol dikali dengan 101,96, kita peroleh 234,508 gram. Oke. Jadi kita juga dapat menggunakan cara ya. Setelah kita mengetahui Al nih yang habis bereaksi ya, maka kita rubah Al menjadi mol Al, kemudian kita rubah mol Al menjadi mol Al2O3, kemudian kita kalikan dengan MR dari Al2O3 ya. Kita peroleh Al2O3 sebanyak 234 gram ya. Jadi cara ini dikatakan metode faktor label, yaitu dengan satu langkah kita dapat menyelesaikan persamaan atau pertanyaan tersebut. Baik, kemudian selanjutnya di dalam reaksi kimia hasil teoritis itu adalah produk yang terbentuk ya, jika seluruh reaksi pembatas terpakai. Sedangkan hasil sebenarnya ya, itu merupakan jumlah produk yang sebenarnya dihasilkan. Biasanya hasil sebenarnya itu lebih sedikit daripada hasil teoritis, sehingga akan ada persen hasil, yaitu hasil sebenarnya dibagi dengan hasil teoritis dikali dengan 100%. Itu adalah persen hasil. Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Anda bisa melihat ya pada artikel-artikel bahwa pemanfaatan daripada ilmu kimia di dalam pertanian ya itu kebanyakan dalam bidang dalam hal pembuatan pupuk dan sebagainya. Kita lihat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.